Assalamualaikum, selamat malam dimanapun kawan-kawan berada. Malam hari ini saya bersama seorang teman, salah satu pegiat pariwisata di tanah Sumbawa, di Pulau Sumbawa tepatnya. Hari ini saya minta Om Ded, saya panggilnya biasanya Om. Ya, Om Mas Ded, Dedi aja. Mas Dedi ya. Perkenalkan diri dulu. Oke, ini kebetulan kita kedatangan temannya dari Om Halid. Dadakan sih sebenarnya, cuman kita biasanya yang on the spot, kita bisa janjian ngopi itu biasanya dadakan juga. Dadakan juga ya. Sekarang juga dadakan gitu. Ya, sekarang juga dadakan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Dedi, panggilannya biasanya Mas Dedi atau Bang Ded. Terus ada biasanya untuk umumnya nama Rimba, biasa di teman-teman pecinta alam itu nyebutnya Bang Conge atau Mas Conge. Mas Conge. Ya. Saya dari Zambavat Venture, kebetulan berdomisili di Sumbawa dan mempunyai bidang usaha tour wisata pertama, terus outdoor event organizer, terus sama rental equipment outdoor. Ya, jadi ada 3 bidang. Dan saya juga berkecimpung di beberapa organisasi pecinta alam, ada di Malang dan ada khususnya juga di Sumbawa, yaitu anak-anak alam. Ya. Terus saya juga bergelut juga di forum silaturahmi pecinta alam. Jadi kalau kita ngomongin pariwisata sama pencinta alam ini ada sinergitas yang harus kita benar-benar seimbangkan. Dekat sekali. Sangat dekat. Jadi kenapa saya coba memperkenalkan diri dengan beberapa organisasi saya. Ya, kalau ngomongin Zambavat Venture nih, Om Halid, jadi Zambavat Venture ini sebenarnya udah lama. Kita berdiri 2011, cuman masih awalnya itu dulunya di Malang. Zambavat Venture ini lahir di Malang dari 2011 sampai 2019 itu masih kita buka tur wisata itu mulai dari gunung, ya khususnya di Jawa Timur dulu, terus kita juga sampai ke Labuan Bajo juga. Jadi waktu itu belum fokus mempromosikan Sumbawa, dan akhirnya 2019 kita balik pulang kampung. Kebetulan saya sendiri pulang kampung dan mencoba memperkenalkan apa sih potensi Sumbawa ini. Salah satunya di wisatanya atau di pariwisata, dan akhirnya saya sampai sekarang berjalan di dunia pariwisata di Sumbawa dengan nama Zambavat Venture dan beberapa teman-teman yang ada. Gitu. Jadi dengan segudang pengalaman, saya bilang tadi dari Malang, dari pencinta alam, kemudian masuk juga kelambing juga ya. Ya, saya sempat ngulik-ngulik profilnya. Ya. Ternyata ada juga ikut lomba kelambing, bahkan jadi panitia ya, di Lombok terakhir. Jadi melihat Sumbawa hari ini, kalau berbicara pariwisata, apa yang harus kita mulai dari mana? Kalau karena saya juga di bidang pariwisata juga nggak terlalu on point, tapi kalau Om Ded melihatnya kan dari Jawa pun gitu, dari Malang pun sudah nyorotin Pulau Sumbawa sebagai destinasi. Nah, jadi kalau kita ngomongin pariwisata, kita mulai dari mana dulu nih, Om Ded? Sebenarnya kalau kita ngomongin pariwisata ini, kita ngomongin potensi, ya, karena pariwisata ini banyak, ada budaya, ya, selain wisata alam ya, biasanya umum orang nyebut wisata itu fokusnya ke wisata alam. Sebenarnya wisata ini banyak, mulai dari wisata alam yang lebih umum, terus wisata budaya, kuliner, ya itu juga termasuk wisata juga, ketika itu dikemas sedemikian bagus untuk menjadi produk yang dipasarkan ketika wisatawan-wisatawan itu datang, dan mereka bisa menikmati itu semua, entah itu di wisata alamnya, makanannya, budayanya. Nah, itu jadi bisa disebut wisata. Nah, kalau kita mau ngulik
potensi pariwisata itu sebenarnya sih kalau dari saya itu ada dua. Ya, selain potensi alam, ya, yang lebih penting adalah potensi sumber daya manusianya, Om Alit. Oke. Ya, jadi percuma kita punya potensi alam yang sebagus yang ada, seperti di Sumbawa sekarang ada Pulau Moyo, Pulau Kenawa, terus lagi yang menjadi highlight destinasi itu yaitu sekarang Wellsak atau Hiu Paus yang ada di kawasan Teluk Saleh. Itu akan menjadi percuma ketika potensi sumber daya manusianya tidak bisa benar-benar diolah, atau potensi sumber daya manusianya bergerak dengan sendirinya secara mandiri untuk mengembangkan potensi alamnya, ataupun potensi mulai entah itu budaya, kuliner yang sebagai penunjang menjadi sebagai penunjang wisata untuk mengangkat atau memperkenalkan wisata alamnya, kayak gitu. Jadi kalau berbicara tadi pariwisata, ada hal yang penting gitu ya, SDM. pasti. SDM itu adalah faktor paling penting untuk membawa segala aspek wisata itu lebih terkenal. Betul. Terlepas dari banyak sekali sebenarnya, kalau SDA-nya ini sudah banyak, tinggal kita kelola. Betul. Ada Pulau Moyo, ada banyak dan lain-lain ya. Nah, kemudian menurut Om Ded nih, yang menjadi ini kan kita sebut problem SDM kita, menurut Om Ded ini tidak dikembangkan atau tidak menjadi perhatian khusus untuk berbicara pariwisata, karena ini sepengetahuan saya, beberapa kali turis mungkin datang ke sini dalam event-event besar. Kemarin ada MXGP gitu ya. Jadi ini bukan kesempatan SDM ini untuk maju, untuk melihat wisatanya, atau malah ini tidak terekspos gitu, atau bagaimana pandangan Om Ded? Ya, sebenarnya sih kalau kendala kita kembali dengan SDM ya, sebenarnya kalau kita ngomongin yang difasilitasi oleh pemerintah daerah ini udah banyak experience untuk mengembangkan pariwisata yang ada di NTB, khususnya di Sumbawa. Mulai entah itu dari pemerintah provinsi, kita contohin ada MXGP untuk memperkenalkan potensi daerah Kabupaten Sumbawa. Ya, terus pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa juga pernah membuat satu event, yaitu Festival Pesona Moyo. Ya, itu adalah salah satu experience untuk mengangkat potensi pariwisata Sumbawa, yang mana tujuannya adalah selain membuka pandangan orang di luar NTB untuk mengetahui bahwa potensi Sumbawa ini juga sangat luar biasa. Nah, selain itu juga sebenarnya untuk mengembangkan atau menjadi pemantik sumber daya manusianya itu sendiri yang ada di Kabupaten Sumbawa. Jadi experience itulah sengaja dibuat, selain untuk mempromosikan daerah, ya sengaja juga untuk mengangkat atau membuka pandangan pemuda-pemudi, khususnya ya generasi muda, sehingga mereka bisa melihat potensi bahwasanya oh, MXGP itu ternyata memperkenalkan Sumbawa juga. Kita nggak usah ngomong yang detail. Terus oh, Festival Pesona Pulau Moyo, oh ternyata juga memperkenalkan Sumbawa. Tujuannya adalah experience itu adalah salah satunya juga membuka pandangan masyarakat, khususnya sumber daya manusia di generasi muda, bahwa itu adalah menjadi potensi dasar mereka untuk berkembang. Nah, kekurangannya sumber daya manusia kita, generasi muda kita di Sumbawa ini adalah tidak sepenuhnya merata melihat potensi pariwisata itu yang menjadi nilai ekonomi untuk kedepannya, untuk menggantikan kegiatan-kegiatan kita yang fokus dengan dunia pekerjaan lain sebenarnya. Itu sih kalau aku ngelihatnya, Malit. Ya, berarti SDM-nya ini tidak melihat sebagai satu lumbung ekonomi, penghasilan gitu. Tapi lebih melihat pada ya udah liburan. Nah, sebatas itu gitu.
berarti banyak juga menurut ya pelaku usaha wisata di Sumbawa, maksudnya dalam perjalanannya, dalam mencoba mengekspos ini budaya Sumbawa, tradisinya sampai wisata alamnya begitu. Nah, pelaku usaha ini menurut Om Ded nih, kira-kira dalam ini kan disebut juga sebagai SDM nih, SDM yang bergerak, terjadi nggak kolaborasi antara pelaku usaha, kemudian antara pemangku kebijakan, bahkan mungkin sampai masyarakat adat setempat untuk bagaimana ini terjadi menambah feedback ekonomi di masyarakat desa gitu. Kemudian pemerintah daerah juga melakukan promote kepada di nasional ataupun di mancanegara agar ini terekspos gitu. Om Ded melihat itu sebagai terjadi nggak peluang itu? Oke, kalau boleh cerita sedikit, Amalit. Jadi kalau ngomongin tentang Zambava Adventure ini, ada salah satu bidang usaha di Zambava Adventure yaitu outdoor equipment rental ya, atau rental alat outdoor lah. Ya. Rental alat outdoor ya seperti camping, alat masak dan lain-lain. Ketika saya menginisiasikan atau memunculkan penyewaan alat outdoor di Sumbawa, itu ada alasannya, Om Alit. Yang pertama adalah saya melihat sumber daya alam Sumbawa itu yang benar-benar sangat minim fasilitas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat teman-teman yang ada di Sumbawa ini dunia travelingnya ini sangat minim. Dua poin itu, sumber daya manusia yang sangat minim di dalam dunia travelingnya. Yang kedua itu adalah fasilitasnya, ya fasilitas yang ada di Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk kita menikmati wisata-wisata yang ada yang belum familiar. Akhirnya contoh, ketika saya berjalan atau explore pulau kawasan Teluk Saleh, itu kan banyak pulau-pulau kecil itu, itu banyak betul itu. Mulai Dangarode, ada Gili Meriam, ada Gili Tapan, ada Gili Rakit, ada Gili Sejangan dan lain-lain. Ketika saya ke sana, saya masih bingung mencari akses yang termudah, atau mungkin ada shuttle kayak di daerah-daerah lain gitu, pulau-pulau yang udah terkelola dengan baik gitu, meskipun itu ada di wewenang provinsi lah kalau kita ngomong kepulauan atau kelautan gitu ya, bukan desa atau kabupaten gitu ya. Dan itu saya pertama itu sangat menjadi salah satu kendala ketika saya menuju sesuatu pulau yang memang itu potensinya bagus. Tuh. Berarti kita kembali ke akses ya. Terus yang kedua, ketika saya sampai di sana, saya melihat potensi beberapa pulau itu luar biasa. Tapi untuk menikmati pulau itu dengan orang yang awam, atau kembali lagi ke sumber daya manusia kita di kabupaten atau di Sumbawa, itu mungkin bisa kita bilang ini kita bingung mau ngapain di pulau ini. Nah, akhirnya saya muncul dua alasan itu. Yang pertama akses, yang kedua fasilitas. Akhirnya itulah menjadi salah satu alasan saya kenapa memunculkan di bidang usaha itu menjadi penyewaan alat outdoor. Ya, ternyata ketika saya melakukan experience dengan memperkenalkan beberapa pulau yang ada, ternyata salah satunya itu kayak di Pulau Sejangan sekarang di kawasan Teluk Saleh, terus Pulau Kenawa dan beberapa pulau-pulau lainnya. Dan ketika kita memperkenalkan bahwa mengadakan atau memunculkan bahwa di Sumbawa ini ada penyewaan alat outdoor. Kita coba experience, ngambil dokumentasi dan melihatkan ke halayak banyak, khususnya ke teman-teman generasi muda di Sumbawa, bahwa kamu ingin menginap dengan full activity, mulai dari camping, mulai kamu snorkeling, spearfishing, ya, kamu bisa lakukan dari beberapa pulau yang ada di kawasan Sumbawa, khususnya di kawasan Teluk Saleh. Nah, dengan adanya Zambava mempunyai penyewaan alat outdoor, maka persentase dunia traveling Sumbawa itu meningkat. Om Halid, kerasa juga. Itu sangat kerasa di kita. Orang tuh mulai camping sendiri, sangat terasa kita di Zambava Adventure. Dan yang awalnya masih pinjam tenda segala macam, sekarang udah
Kalau kita keluar malam minggu itu ke Kenawa atau ke Mantar atau ke Ai Lemak itu sekarang kita udah banyak varian tenda-tenda itu man. Kalau dulu itu nggak ada. Bisa dihitung, bisa dilihat teman-teman yang real adventure di Sumbawa itu, paling yang punya tenda ini, paling anak teman-teman pecinta alam minjem gitu. Tapi sekarang udah banyak, mulai dari anak XD segala macam itu sekarang udah punya tenda. Nah, dari situ kita bisa melihat perkembangan dunia pariwisata itu ketika banyak yang berkecimpung di situ, entah itu pelaku wisata atau pelancong wisatanya, maka destinasi-destinasi ini akan secara tidak langsung juga akan terangkat di permukaan. Contoh, Om Halid pernah ke Hiu Paus? Hiu Paus sekali. Oke. Ketika satu orang akan mempublikasikan Hiu Paus, orang daerah saja, orang kabupaten saja, maka kita tur operator wisata atau pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa itu akan terbantu untuk mempromosikan. Kayak promosi gratis lah gitu. Iya, betul. Jadi alangkah baiknya sinergitas yang kita lakukan ini, entah itu dari pemerintah, entah itu dari pelaku usaha pariwisata, entah itu hotel dan lain-lain, seharusnya bisa melihat sumber daya manusia lokalnya sendiri, ya khususnya, agar ini juga bisa terjaga dan bisa terpublikasi dengan baik juga. Itu yang saya lihat, Kak. Dan memang di Sumbawa saya lihat ini teman-teman semua berjalan sendiri. Hotel mempromosikan wisata jalan sendiri. Bahkan tur wisata sendiri sebenarnya. Sebenarnya sendiri, cuman karena ada beberapa bidang usaha yang secara tidak langsung saya akan memperkenalkan. Contoh, kalau saya di tur travel wisatanya, kemungkinan saya ada beberapa bagian gitu. Ketika saya target Jabodetabek, ketika saya target Pulau Jawa, ketika saya target Pulau Bali, ketika saya target internasional, ya. Tapi dari dua bidang usaha saya, yaitu event organizer adventure, ya outdoor, ya, terus sama outdoor equipment rental, maka dua bidang itu yang menargetkan bahwa lokal Sumbawa ini juga menjadi salah satu ujung tombak saya untuk memperkenalkan Sumbawa di luar sana. Jadi secara nggak langsung ngangkat SDM. Secara tidak langsung tujuan saya yaitu karena untuk mengenalkan apa sih ya Om Halid ya. Jadi kalau SDM lokalnya belum mencintai daerahnya sendiri ya, kemungkinan mereka akan bercerita tentang daerahnya keluar sana juga abu-abu juga. Oke. Nah, berarti yang ditarik dari paparan tadi adalah soal fasilitas, fasilitas akses ya, dan aksesnya memang sangat penting ya. Papan informasi ya, papan informasi misalnya kayak di desa-desa yang kayak Om tadi di bagian Teluk Saleh ada beberapa pulau di sana, jadi papan informasi mengenai pulau tersebut, kemudian sejarah singkatnya gitu. Jadi itu harus jadi perhatian khusus sebenarnya bagi pemangku kebijakan agar bersinergis, dan orang ini bukan hanya dibuatkan papan informasi akses, ini menjadi tools pemerintah gitu. Jadi untuk terus melakukan kegiatan pariwisata. Nah, berarti selama ini upaya untuk merangkul beberapa elemen masyarakat ini juga dilakukan sebenarnya oleh pemerintah. Sebenarnya dilakukan. Cuma mungkin kita ngomongin soal pemerataan saja, misalnya akses-akses yang menjadi titik wisatanya, misalnya di Teluk Saleh, kemudian di Pulau Muyu, Pulau Kanawa. Nah, karena sepengetahuan saya juga kayak di Bima misalnya atau di Dompu itu ada kayak papan informasi gitu, yang menjelaskan ini Gunung Tambora dengan segala macam penjelasannya begitu. Itu juga harus, karena yang datang ke sini mungkin tidak semua mengerti, mungkin ada turis mancanegara gitu datang, ya tinggal baca informasi, nah itu bisa diakses itu. Nah kemudian berikutnya, kalau tadi kan Om Ded mengatakan bahwa ini soal sinergisitas antara lembaga-lembaga ini, lembaga ya pemerintah, kemudian ada pelaku usaha makro, hotel-hotel, kemudian ini harus seperti apa harapannya Om Ded terkait dengan banyaknya, ini kan banyak pelaku usaha ini yang berjalan secara mandiri, kalau tidak ketemu di jalan mungkin tidak
saling mengetahui apa usaha yang dilakukan gitu, tiba-tiba ketemu di jalan, oh bisa nggak besok kita kerjasama segala macamnya. Dan sebelum itu terjadi kan apa harapannya Om Ded terhadap pelaku usaha, kemudian holder yang ada begitu, agar Sumbawa ini bukan hanya dilihat sebagai transit wisata gitu. Kayak misalnya ya dari Lombok ke Sumbawa transitnya mau ke Labuan Bajo, intinya adalah Labuan Bajo, agar bagaimana di Sumbawa ini menjadi tujuan utama gitu bagi wisatanya. Kira bagaimana Om Ded? Itu panjang sih, banyak sebenarnya kita ulik ini Om Alid. Kalau kita ngomongin fasilitas tadi, Tourist Information Center ya, biasanya teman-teman nyebutnya TIC gitu. TIC. Di Sumbawa kita emang kekurangan TIC gitu ya, Tourist Information Center. Jadi Sumbawa ini sebenarnya kita lebih banyak tuh dapat informasinya itu di media sosial. Di media sosial, terus bukan berarti tidak ada TIC. Jadi ada TIC itu di TIC itu kita di depan bandara. Ya, depan bandara itu ada TIC. Kebetulan kita juga yang ngisi di sana. Tapi secara garis untuk ketika tamu ini berdatangan melalui gate airport, ya betul dia di depan bandara, tapi tidak terarahkan ke situ. Ya, tidak terarahkan ke TIC karena apa? Lebih banyak orang-orang yang ingin berwisata di Sumbawa ini, sebelum dia ke Sumbawa ini sebenarnya dia udah banyak dapat dari sosial media, ya, entah itu dari Google platform atau Instagram atau Facebook dan lain-lain. Mereka lebih banyak dapat informasi di situ. Untuk TIC ya di Sumbawa itu bisa kita bilang ini untuk aktivitas TIC ini yang benar-benar TIC informasi center ya, atau tempat informasi untuk orang publik yang di luar Sumbawa itu masih minim. Karena belum ada yang memang mengarahkan ke situ. Ya, kalau di kota-kota besar kita lihat TIC itu udah di dalamnya bandara, kayak gitu, udah di dalam bandara. Di hotel-hotel. Terus kayak kita bilang X-banner, plang-plang untuk informasi. Kalau kita lihat, kalau kita di Bandara Lombok itu kan sudah ada kayak hiu paus gitu. Jadi udah cuman sebatas hiu paus, Teluk Saleh, udah gitu di Pulau Sumbawa gitu. Jadi tidak ada orang yang benar-benar fokus di situ ditempatkan untuk menginformasikan Sumbawa lebih jelas secara lisan gitu loh. Jadi kalau mau ke Sumbawa ini kontak yang ini. Tidak hanya sebatas visual saja di dinding beberapa bidang airport atau tempat lain, tempat umum lain. Ya harapannya sih kalau bisa pemerintah daerah ya bisa meletakkan beberapa orang di gate-gate internasional seperti di bandara di Bali, terus di bandara internasional Lombok ya. Memang khusus untuk memperkenalkan wisata Sumbawa. Ya, itu yang pertama kalau untuk fasilitas informasinya ya. Terus selanjutnya kalau kita ngomongin fasilitas yang sarana untuk menuju ke destinasi wisata tuh Malik. Sekarang ini kebanyakan yang terlibat di sini adalah memang pelaku-pelaku usaha pariwisata atau wisata itu secara mandiri. Jadi kayak seperti armada laut itu, kalau kita ngomong tarik Kenawa di Kabupaten Sumbawa Barat, memang dia ada beberapa kelompok ya, ada dibentuk satu kelompok paguyuban begitu, perahu Pulau Kenawa, dan itu khusus menangani khusus menangani transportasi wisata Pulau Kenawa yang memang mereka secara mandiri. Ya mungkin syukur-syukur dari kelompoknya dapat bantuan dari beberapa government yang ada di Pulau Sumbawa. Terus kayak kita wisata ke Pulau Moyo pun juga begitu, transportasi lautnya juga masih secara mandiri. Nah, kalau kita bisa bilang yang layak hanya ada beberapa speedboat ya. Terus kalau public boat juga masih dikhususkan ya seperti itu. Mungkin Om Malik pernah ke Pulau Moyo
Kalau kita ngomongin public boat itu sebenarnya bukan semata-mata shuttle untuk pariwisata. Iya. Tapi alat transportasi. Alat transportasi umum, masyarakat umum, yang mana nanti satu kapal itu bisa dinaikin sapi, bisa dinaikin kambing, lemari, ya mau sepeda motor di situ. Terus belum kulbok ikan, hasil bumi ketika balik ke Pulau Moyo ke Sumbawa besarnya. Ya, seperti itu, Mbak. Jadi belum ada tersentuh yang mana sosialisasi mungkin dari pemerintah, ini yang layak pariwisata ini seperti ini gitu. Ya, mungkin juga dulunya sebelum saya masuk ke Sumbawa, mungkin sudah ada, cuman kembali lagi persentase Sumbawa menerima kedatangan tamu ya itu belum konsisten. Ya. Betul. Itu yang menjadi satu alasan kenapa kedatangan pelancong atau wisatawan di Sumbawa itu kenapa belum konsisten. Kembali lagi karena akses yang kita masih terbatas. Akses antar provinsi atau antar pulau itu kita masih sangat terkendala. Pertama, pesawat kedatangan itu hanya sekali, ditambah sehari. Ya, itu hanya kedatangan sekali dari transit Lombok, itu masih transit. Syukur-syukur sekarang ditambah dengan kedatangan Bali. Ya, jadi ada kedatangan itu dari Lombok sekali, dari Bali sekali. Jadi kedatangan kita flight pesawat itu 2 kali selama sehari. Ya, begitu juga keberangkatannya. Nah, itu yang menjadi kendala ketika tamu ini ingin ke Sumbawa, jadwal kedatangannya sedikit dan mahal. Ya, kalau dikit pasti agak mahal. Ya, sudah jadwal pesawat hanya 2 kali sehari dan itu mahal, dan itu menjadi menjadi dasar untuk pelancong ini ketika ke Sumbawa. Waduh, ini mahal nih kalau udah pesawat 1.500.000, belum ditambah kita ikut tur wisata sekian 2.500.000. Ini kita mending ke Labuan Bajo atau cuman stop di Lombok saja. Jadi untuk mereka melancong atau berwisata di Sumbawa, ya mereka masih mikir-mikir 2 kali. Ya, kecuali emang teman-teman kayak yang spesialis underwater itu memang benar-benar harus dan nekat dan datang ke Sumbawa untuk menikmati underwaternya Pulau Moyo dan hiu paus Teluk Saleh kayak gitu, Malet. Ya, ini sempat kepikiran ya, tiba-tiba tadi kepikiran, kalau nggak salah nih NTB ini masuk dalam 2 koridor khusus ya, pangan dan pariwisata. Betul. Nah, pangan dan pariwisata, jadi ada 2 ini yang terus dinaikkan oleh pemerintah provinsi secara terus-menerus. Nah, kemudian ini ada masa terpikirkan tadi barusan, ada masalah menurut Om Ded ini, apakah berpengaruh nih pariwisata terhadap ini kan kita ngomongin di luar ini ya konteksnya. Ini pembukaan lahan secara besar-besaran, mungkin juga ada tambang-tambang terus beroperasi gitu, penambahan titik-titik kan di mana-mana nih Om. Sampai Dompu di UU itu kan juga bagian dari tujuan wisata, tapi ada tambang di situ. Kemudian apakah ini berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pariwisata? Karena kalau orang luar kan biasanya mumet di sana karena aktivitas yang padat, mereka pengen cari space yang kosong sebenarnya. Kira-kira dampaknya terhadap dunia pariwisata bagaimana, Om? Kalau kita walaupun di luar konteks keilmuan kita, jadi emang ini semua serba nyambung sih ya, connect semua sih, Om Malit. Karena kalau kita ngomongin pariwisata ini seperti yang saya jelaskan di awal ini kan, bahan dasar pariwisata ini kan kalau yang saya sebut kan tadi ada 3. Selain wisata alam ya ada wisata budaya, wisata kuliner juga ya. Nah, budaya ini kan masuk juga di kelas di pertanian, ya. Terus di perikanan, kelautan segala macam, ini masih kultur kita yang benar-benar letak geografisnya itu ada di pesisir. Ya, itu sangat berkesinambungan semua, Malit. Nah, kalau kita ngomongin pariwisata, itu saya sempat bahas dulu ini. Ini kita mau ngembangin pariwisata ini
ini masing-masing mereka punya bidang ini. Ada bidang dinas pariwisata, ya, ada bidang dinas kelautan, peternakan, perikanan, kehutanan, ya, lingkungan hidup. Ya. Sebenarnya ini adalah bagian satu tubuh mereka ini, ya, satu tubuh dan mungkin dibilang satu otak semua bagiannya Malit untuk menghasilkan satu produk yang besar gitu ya, untuk mengangkat nilai ekonomi masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing, entah itu di pariwisata, entah itu di hasil hutan, entah itu di hasil laut, perikanan, ya, entah dia itu di hasil pertanian atau di peternakan, ya. Kalau kita ngomongin beberapa poin itu, ya, jadi saya bilang itu berkesinambungan, tetapi ya, realitanya ini mereka berbenturan semua. Contoh Malit, kita ngomongin peternakan sekarang berbondong-bondong dinas untuk memberikan bantuan sapi bibit kepada masyarakat untuk mengangkat perekonomian masyarakat Sektor peternakan. di sektor peternakan. Oke, satu. Oke. Yang kedua, ketika kembali ke pertanian, ya, berbondong-bondong pemerintah membantu petani untuk menghasilkan pertanian, hasil bercocok tanamnya atau bertaninya itu sangat banyak dengan cara ya mereka memberikan izin pembukaan lahan dan lain-lain. Ya. Berbenturan lagi dengan kehutanan atau lingkungan hidup. Ketika masyarakat sudah berbondong-bondong membuka lahan, ya, lahan yang sebegitu besar, kita lihat dampaknya di Pulau Sumbawa khususnya, ya kita bilang sebut aja jagung ya Malit ya. Ketika lahan jagung ini di mana-mana udah meluas, ya maka itu akan berpengaruh dengan kawasan peternakan, yang mana ini udah dibagi-bagi nih bibit-bibit sapi ini untuk mengangkat perekonomian masyarakat. Nah, ladang ternaknya yang kembali dengan kearifan lokal Sumbawa ini adalah berternak lepas. Iya, lepas. Ya, kalau dibilang ada kuda liar, ya itu bukan kuda liar, emang dilepas. Sapi liar ya, sapi liar di mana-mana yang terkenal Sumbawa nggak pernah hilang sapi ya, karena itu memang dilepas. Banyak sapi yang tertabrak di jalan, kasus beberapa bulan yang lalu. Ya, itu karena ya ladang gembalanya ya Menyempit ya. itu udah menyempit. Nah, maka itu saya bilang pertanian dengan peternakan itu akan berbenturan. Ketika itu sama-sama diprioritaskan untuk maju bersamaan. Itu yang dua, dari pertanian dan peternakan. Kembali lagi ke pertanian ke lingkungan hidup atau ke kehutanan. Ya, ketika masyarakat berbondong-bondong membuka lahan, maka itu akan berpengaruh dengan perambahan hutan negara atau hutan lindung. Itu udah banyak terjadi. Nah, ketika itu sudah berjalan semuanya, dengan 3 poin tadi ya, peternakan, terus pertanian sama penghijauan ya, kita bilang sumber daya alam yang mau dijaga lah kita bilang. Itu akan berpengaruh outputnya ke pariwisata. Ketika sudah habis, itu karena kita ngomong wisata ini identik untuk utamanya itu adalah wisata alam. Ya, identik sekali. Identik sekali. Semua di mana-mana. Pariwisata adalah ke alam, entah itu laut, gunung, pasawahan, semua di alam. Ya. Ketika ini semua kawasan wisata alam yang ada ini sudah mulai terkikis ya, maka itu akan berpengaruh. Pertama ya entah itu di debit air, yang orang nyari kesejukan naik berwisata di gunung ya mungkin sejuknya akan perlahan hilang ya. Orang yang akan berwisata ke pantai atau ke pulau karena hutannya gundul ya, sampah-sampah hutan atau gunung itu ya akan semua turun ke laut melalui sungai. Ya, ujung-ujungnya nanti yang adanya malah kita akan menjadi kekeringan. Nah, itu yang harus bisa dilihat jeli sama pemerintah kita. Jangan sampai tumpang tindih kebijakannya. Belum kita ngomongin tambang lagi. Ya betul, belum kita ngomongin tambang lagi. Skala besar itu lagi. Kalau kita ngomongin AMDAL itu juga ya akan berpengaruh semua. Ya,
air akan tercemar Iya. konsumsi oleh ternak ya, atau petani yang butuh air bersih akan tercemar, itu akan pasti akan berpengaruh semua Om Lid. Kan banjir kan setiap tahun sekarang. Ya, kita banyak dapat uang tapi akan bencana akan setiap tahun, ya percuma ngapain. Habis buat penanggulangan bencana kan, kita setiap tahun penanggulangan tapi tidak memperhatikan aspek lainnya. Betul. Jadi berarti jadi tumpang tindihnya kebijakan ini juga berpengaruh besar terhadap pariwisata. Ya. Jadi menurun, meningkat. Jadi pas musim-musim memang di luar sana mungkin lagi apa namanya, musim dingin, cari di sini musim kering mungkin Ya. masih bisa pas. Ini agak melenceng dikit nih kalau Nah. boleh ceritanya dikit Om Lid. Boleh Jadi, boleh, lenceng jauh-jauh juga nggak apa-apa. Jadi dalam waktu dekat yang beberapa lalu kemarin, jadi itu saya sempat ngobrol sama teman bahwasanya pemerintah daerah untuk ke beberapa tahun ke depan itu akan fokus ke beberapa lini. Yang pertama adalah pertanian. Oke. Oke. Terus yang kedua baru fokus ke pariwisata. Ya. Kenapa tidak memunculkan satu poin yang memang menjadi cita-citanya Kabupaten Sumbawa, yaitu ke tambang? Jadi lucu sih sebenarnya saya mendengar argumen itu, bahwasanya pariwisata sabar dulu, kita fokus ke pertanian Oke. untuk periode yang kedepannya. Gitu. Pariwisata itu akan difokuskan, Tapi jangan sekarang. tapi tidak sekarang. Sekarang ini fokus ke pertanian. Nah, terus setelah pariwisata, ya periode berikutnya setelah pariwisata udah difokuskan, itu akan nanti lari ke tambang. Nah, kembali lagi ke pembicaraan sebelumnya, bahwasanya pesan saya ke abang-abang yang memegang kebijakan nantinya, ya tolong dilihat dengan baik lagi, ya kebijakan itu, jangan sampai yang tumpang tindih tadi itu Malit, ya. Peternakan, pertanian, terus program lingkungan hidup, ya pariwisata, ini akan menjadi berbenturan semua, yang mana nanti akan menjadi bumerang yang kita tidak akan bisa dapat satupun apa-apa dari program itu. Dan kembali lagi dampaknya hanya segelintir orang. Seperti itu sih pesan saya. Oke. Jadi pura-pura kali ya, pura-pura ngomongin pertanian wisata, padahal emang kencangnya jujur kita ditambang sebenarnya. Ya, sebenarnya seperti itu. Di kencang banget sampai smelter di Galakan. Jadi saya sempat down juga itu Malit. Ini saya berkecimpung di dunia pariwisata, masa iya sih? Ya udah, saya sampai sekarang dari 2019 sampai 2004 itu juga tanpa bantuan pemerintah, kita juga tetap konsisten memperkenalkan dunia pariwisata Sumbawa, dan it's okay, kita masih bisa survive. masih bisa survive, dan mungkin teman-teman kita juga di luar saya sendiri, owner Zamba Adventure, juga mendapatkan feedback dari itu, kerja di bidang pariwisata. Hidup tanpa bantuan pemerintah sama sekali. Hidup dan matinya di pariwisata ini. Hidup dan matinya Sama adventure di pariwisata. Adventure, saya bilang ya. Karena kita lebih umum sih ya Malit, kita adventure ya. Kalau kita ngomongin pariwisata juga, kita juga event organizer adventure. Terus kita juga bergerak di pendampingan pengembangan sumber daya manusia. Kita juga bergerak di bidang sosial bareng teman-teman pencinta alam ya. Akhirnya kita enjoy ngelakuin ini untuk semua, tanpa ada embel-embel gitu. Saya cari uang di dunia bidang pariwisata, tapi saya bergerak juga di kepencinta alaman untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dengan idealis saya. Ya. Saya sempat berkunjung nih ke Dompu, salah satu tempat di sana, saya lupa tempatnya. Lumayan pelosok. Saya ada satu papan himbauan pemerintah, hutan lindung hutan lindung negara gitu, tidak boleh menebang pohon. Tapi di dalam kebun jagung.
Iya. Cuma sampaikan itu di jagung semua ini maksudnya Itu apa? banyak omalit, itu di Sumbawa juga ada, di Sumbawa juga ada. Itu tuh. Kalau kita ngomong omalit, kalau pernah ke Orong Telu, ya, itu juga jelas seperti itu juga. Ada papanya tapi jagung. Tapi kebun jagung, mereka mengakui bahwa itu kan tidak akan memiliki, tapi dampaknya itu ya akan terdampak di kampungnya mereka. Iya. Entah itu air akan berkurang, ya, hujan sedikit mereka kampungnya akan tergenang, ya. Terus yang dulunya mereka melepas gembalakan sapinya juga sekarang merasa terbatas, ya karena semua udah terpagarkan dengan rapi. Akhirnya ya Programnya dari provinsi, program pijar, program padi jagung rumput laut, benar. Jadi itu akses mulanya. Kenapa ini menjadi seolah legal saja gitu. betul. Nah, ya. Cuma kalau kita ngomongin dampak jangka panjang ya, memang ketakutan itu datang Om Ded ketika mungkin banjir. Kita nggak tahu lah ya. Kalau hujan nggak berhenti gitu, Sumbawa ini kayak apa? Pernah dulu. Pasti akan ada fasenya, Malit. Bahkan Pasti akan ada di bagian hulu yang kita nggak sangka-sangka dataran tinggi, Ya. itu ya. Iya, betul. Banjir gitu, dataran Banjir bandang. banjir bandang. Lalu gimana kita yang dikelilingin laut, di atasnya gunung ini di kota Sumbawa. Jadi memang perlu perhatian khusus agar ya pariwisata ini saya pikir sebagai, kalau serius dengan program fokus pangan dan pariwisata, maka jangan bertele-tele, maka segala bentuk sumber daya yang ada di NTB harus dialokasikan untuk menunjang pariwisata gitu. Nah, walaupun banyak sektor-sektor lain yang mumpuni, cuma kalau kita ngomongin pertanian, ya pada akhirnya kan harga jagung kan ditentukan oleh mekanisme pasar juga, berarti. Betul. Harganya anjlok, walaupun banyak lahan dibuka, tapi masyarakat kan terus tertekan dengan harga. Jadi yang stabil, misalnya sumber pendapatan daerah yang stabil itu harus bersumber dari kearifan lokal, tidak mengganggu ekosistem lain. Kayak di Lombok misalnya, kita bisa ngambil contoh di Gili Trawangan, di Senggigi, Lombok Utara, ya itu maju secara pariwisatanya. Bahkan yang dibilang tadi fasilitas itu sudah mumpuni sekali, dan kita di Sumbawa ini memang perlu perhatian khusus mungkin nanti kepada siapapun yang akan memangku kebijakan di 2024 ini, 2025 nanti ya, di Pilkada Sumbawa gitu, harapannya memperhatikan Ya. sektor pariwisatanya. Atau Om Ded mungkin punya satu bahasa kemasan yang lebih pas untuk situasi yang akan datang, melihat hari ini akan datang, kemudian bagaimana kontestasi, harapan-harapan itu kepada yang akan terpilih ke depannya bagaimana, Mbak? Ya, mungkin karena saya berkecimpung di bidang pecinta alaman dan pariwisata ya, Om Malit ya. Saran saya sih bukan pesan ya, bukan pesan atau kritik. Saran saya sih, ketika ingin fokus mengembangkan satu daerah, coba difokuskan pertama yaitu di SDM-nya dulu. Ya. Kalau saya boleh bercerita sedikit, karena saya lama di Malang. Dulu kota wisata Batu itu masih menjadi salah satu kabupaten kota termasuk Kabupaten Malang. Ya, kota Batu itu. Kabupaten Malang itu sempat terkecoh dengan program-program yang ada, mengembangkan salah satu potensi alamnya ya, tapi tanpa melihat potensi sumber daya manusianya dulu. Ya, ketika kota Batu ya sekarang, atau kota wisata Batu berpisah ya sama Kabupaten Malang ya, jadi kota wisata Batu dengan potensi alam yang semua orang Jawa Timur tahu ya, jadi mereka tidak fokus dengan mengeksploitasi sumber daya alamnya dulu, tapi yang mereka eksploitasi ini, kenapa saya bilang kata eksploitasi, mereka eksploitasi ini sumber daya manusianya dulu, benar-benar dimanfaatkan dulu sumber daya manusianya.
Ya, bukan berarti dimanfaatkan secara dalam hal negatif, Negatif, ya. ya. Tapi mereka kota wisata Batu pada saat itu memanfaatkan sumber daya manusianya ke hal yang positif, bagaimana nantinya ketika pendapatan daerah kota Batu ini belum bisa memenuhi semua yang tercover untuk kota wisata Batu. Ketika mereka fokus ke sumber daya manusianya, ya, maka nantinya ketika mereka lepas kembali ke masyarakat atau ke kampungnya masing-masing, masyarakat ini akan secara mandiri untuk mengembangkan potensi alamnya yang ada di kota wisata Batu. Dan akhirnya sekarang banyak masyarakat atau kampung-kampung yang memang berkembang atau berjalan sendiri secara mandiri untuk mengembangkan salah satu potensi wisata alamnya, yang mana itu akan berpengaruh dengan PAD-nya mereka, pendapatan daerahnya mereka, karena kedatangan wisatawan. Nah, jadi dari cerita saya itu tadi, maka pesan saya buat abang-abang atau bapak-bapak yang nantinya yang akan menjabat di periode berikutnya di kepemimpinan Kabupaten Sumbawa, coba digali lagi sumber daya manusia kita ini. Banyak loh yang hebat-hebat tuh, Malik. Teman-teman di luar sana, entah itu di bidang pertanian, entah itu di bidang perikanan, entah itu di bidang lingkungan hidup, ya, pariwisata. Ini Sumbawa ini nggak kalah hebat sama kota-kota luar lainnya gitu. Bukan berarti saya di bidang di pariwisata, saya hanya menjelaskan bahwa teman-teman di luar sana, entah itu di bidang seni, entah itu segala macam, ya, potensi sumber daya manusia kita itu banyak sekali orang-orang hebat di Sumbawa. Tetapi jarang sekali diberikan kesempatan, ya, untuk ngebina atau berbagi ilmu ke teman-teman yang ada. Jadi hanya on the spot, ya, kayak kita seperti ini ngopi, ya udah sharing. Kenapa tidak pemerintah memfasilitasi teman-teman yang saya bilang hebat tadi, ada ide, difasilitasi untuk mengumpulkan orang-orang yang akan menuju hebat berikutnya. Ya, pakat seperti itu. Nah, ketika sumber daya manusia kita di Sumbawa ini udah terbuka dengan ide-ide cemerlang, udah pemerintah duduk aja, berikan mereka kesempatan untuk bertani dengan caranya mereka, menjaga lingkungan dengan caranya mereka, mengembangkan dunia pariwisata dengan caranya mereka. Maka pemerintah duduk manis, berikan sistem yang benar, berikan fasilitas apa yang seharusnya mereka berikan ke kita, berikan kebijakan yang seharusnya mereka benar-benar bijak berikan ke kita masyarakat, maka itu nantinya akan berjalan sendiri. Banyak daerah-daerah kita contoh seperti Bali, Lombok, mereka secara mandiri dan pemerintah hanya memfasilitasi itu semua. Meningkatkan PAD secara signifikan pada saat betul. Kira-kira itu kawan-kawan dari diskusi kita malam hari ini, sebuah sharing yang cukup, ya, saya pikir ini poin banget, ya, ngomongin pariwisata. Kita melihat ada satu hal yang harus difokuskan, adalah sumber daya manusia. Duduk bareng antara pemangku kebijakan, pemuda-pemuda, ide-ide pemuda ini kan kadang-kadang kalau tidak diapresiasi atau tidak ditelurkan dalam kebijakan, itu seringnya bangun sendiri. Jadi jarang ketemu sama kayak Om Deter ini kan berjalan dari 2011, ya. Di Malang, hari 2019 di Sumbawa, terus berdiri sendiri. Tapi bisa menggerakkan pariwisata begitu, dan ini harusnya menjadi satu atensi bagi pemerintah ke depan untuk memperhatikan secara lebih serius dunia wisata di Sumbawa. Kira begitu, Om Det, ya? Ya, betul. Nanti kita bisa lanjut lagi diskusi lain waktu, Om Det. Malam hari ini kira-kira itu diskusi kita. Nah, ini informasi buat kawan-kawan mungkin yang ada yang nonton dari luar. Nah, kalau ingin ke Sumbawa, ini bisa nanti langsung ntar cantumin kontak dan IG-nya, Sambava Adventure. Ya. Ini melayani juga sampai Labuan Bajo. Kita sampai Labuan Bajo. Kita fokus di NTB dan Labuan Bajo kalau untuk sementara ini. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang saya cerita tadi, Om Malik, di tahun depan kita juga
terima bookingan kayak di Bali, Gunung Agung, terus di Jawa Timur khususnya. Jadi itu yang memang bekas-bekas yang dari 2019 ke 2011 ke 2019 yang masih menginginkan kita Jasanya masih keingat jadi, ya, oke. Jadi masih menginginkan bahwa Zambak Adventure harus ngelayanin kita. Gitu. Oke. Jadi itu teman-teman, kalau pengen ke Sumbawa, ke Pulau Moyo, ini langsung saja dihubungi, nanti ada saya cantumin kontak IG dan kontak WA-nya. Buat teman-teman yang ingin bulan madu, yang booking keluarga, acara keluarga dan lain-lainnya, event di Sumbawa ataupun di mana saja di putaran, bahkan sampai Jawa pun siap ditemani. Kira-kira seperti itu teman-teman. Sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.